Halo semua, di depan saya ada satu box yang tidak asing lagi dari suatu merek terkenal yang bisa kalian lihat sendiri logonya, tulisannya. Lagi-lagi kalian jangan sampai tertipu bahwa ini adalah merek HDC dengan grade tertinggi di seri FS. Langsung aja di unboxing. Oh ya, disclaimer ya, saya tidak menyarankan kalian untuk membeli barang ini. Jadi saksikan video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman. Dan video ini direkam oleh iPhone 11 Pro dan diedit menggunakan HDC i15 Pro Max. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu kitab suci dari setiap kita memberi barang elektronik. Di sini hanya ada SIM ejector dan satu jenis buku panduannya, beda dengan yang aslinya. Kalau isi box aslinya itu ada lebih dari satu jenis buku panduannya. Sebentar, ini yang aslinya kita buka. Nah, yang asli itu ada buku garansi dan ini buku panduannya. Isinya itu SIM ejector, terus ada dua jenis buku panduan dan logo Apple ya. Nih, bisa kalian lihat. Oke, kita rapikan sebentar. Terus untuk kabelnya, di HDC ini kabelnya masih kabel yang lama ya, yang keras gitu. Kalian bisa lihat sendiri nih. Beda sama kabel asli untuk iPhone 15, sorry. Di sini dia kayak ada serat-seratnya gitu ya. Lebih terlihat bagus dan terlihat premium gitu ya. Oke, ini kita rapikan dulu. Terus ini buku garansinya nih. Bisa kalian lihat nih, ada buku garansi. Oke, dirapiin dulu sebentar dan lanjut. Ini dia barangnya, HDC i15 Pro Max. Grade tertinggi di seri FS. Saya membeli di warna hitam ya. Bisa kalian lihat. Replika yang satu ini finishingnya terlihat bagus dan presisi ya. Oke, kita buka dulu ini lapisan layarnya. Bentuknya yang menyerupai aslinya, cuma sayangnya ini di sisi kamera kurang presisi ya, agak nonjol. Dan ini kita buka dulu. Nah, kelihatan mengkilat ya. Terus di sampingnya ini ada pelindung buttonnya ya. Buttonnya ini empuk loh, enak gitu, mirip banget kayak iPhone 15. Yap, ini diklotok dulu. Nah, sambil nunggu bootingnya selesai, video kita percepat aja, oke? Booting selesai dan ini tampilan awal HDC i15 Pro Max. Wah, keren ya layarnya, jernih. Refresh rate-nya kayaknya di atas 60 ini. Bener atau enggak ya? Lanjut, kita cek settingan awalnya. Ini kita pilih bahasanya terlebih dahulu ya. Kita cari bahasa Indonesia. Nah, ketemu. Kita pilih, terus kita pilih regionnya atau country-nya. Ini susunannya nggak sesuai ya, nggak berurutan gitu untuk country. Susunannya ternyata acak-acakan ya, nggak teratur, jadi ya harap dimaklumi. Oke, terus kita lanjut quick setupnya. Ini di next aja kayaknya ya, karena nggak terlalu pengaruh gitu, nggak terhubung ke server Apple juga. Di next aja tanpa impor. Apple ID ini penting ya, karena ini nanti dibutuhin untuk download di Apple ID-nya versi HDC. Password sama Apple ID-nya itu harus sama gitu. Jadi harus kalian ingat passwordnya. Oke. Ini di next aja ya, sampai muncul layar home-nya iOS ya. Nah, ini dia. Di swipe aja ke atas. Beuh, jernih banget layarnya untuk HP sekelas replika. Kita lihat menu sistemnya. Oke, di sini seperti biasa ada iCloud seperti iOS,
iCloud-iCloudan lah. Tapi ini berfungsi untuk nanti ketika download aplikasi di App Store-nya versi HDC, kalian harus input password yang benar. Lanjut ke menu about-nya. Di sini ada informasi yang mirip dengan iOS ya. Ini ada garansinya, ada kapasitasnya. Tapi ingat, ini bukan informasi yang real ya. Lanjut ke menu software update. Di sini akan langsung dibawa ke software update milik Android, update wireless-nya ya. Di sini saya sudah melakukan update terlebih dahulu. Untuk menu app recent-nya di sini kurang bagus ya stuck-nya, dibanding dengan review iPhone 14 saya sebelumnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ketika kalian baru memiliki HP ini, HDC ini, bahwa jaringannya akan ada jaringan APN lama dan baru. Di sini kasusnya koneksi internet tidak terhubung, jadi tinggal diubah saja koneksi default ke koneksi yang baru nih, ada di tengah. Sekarang kita tes langsung koneksi internetnya. Coba kita ke Google. Nah, langsung bisa kan? Lanjut kita tes kameranya. Di sini kualitas kamera belakangnya boleh lah, tapi jangan berharap lebih banyak lagi ya. Dan untuk fitur kamera 0,5 serta zoomingnya ini jalan semua sih, cuma jangan berharap seperti aslinya ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri kualitasnya. Terus juga skala kamera 16:9 ini juga support ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu dia. Dan skala kotaknya pun jalan. Nah, bolehlah. Lumayan fiturnya. Ada peningkatan. Dan untuk videonya hanya support di 30 fps ya. Oke, langsung kita next ke fitur berikutnya ya. Next yaitu App Store-nya. Di sini App Store bawaan HDC dengan koneksi yang lemot banget ketika kita menginstal aplikasi lewat App Store ini. Dan aplikasi yang disediakan pun masih sedikit ya di sini. Jadi installnya lewat Google Play Store lebih bagusnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, di sini ketika kalian install lewat App Store-nya HDC akan dimintai password-nya, dan ini harus sama ketika yang di input di awal ya. Sekarang masuk ke menu accessibility. Di sini menunya nggak mirip dengan iOS ya, dia langsung terpampang gini, nggak ada kategori grup lagi. Jika ingin nonaktifkan asistifnya kayak gitu. Dan untuk fitur backtap-nya, ini backtap-backtapan karena bisa diketuk, nggak hanya di belakang tapi di sisinya, pinggirannya bisa diketuk untuk screenshot aja. Ini dicoba diketuk di layarnya, ini emang belum bisa ya, tapi ketika di pinggirnya, nah seperti ini. Untuk true tone-nya ini nggak berfungsi karena biasanya di replika yang lain true tone ini seperti adaptif layar ya, jadi ngatur tingkat kecerahan layar, tapi ini nggak berfungsi. Dan ini untuk raise to awake-nya jalan ya. Nah, bisa kalian lihat tadi. Fitur always on display-nya juga hidup dan seperti itu tampilannya. Terus jika ingin dimatikan tinggal ke sini dan di off. Nah, ini tinggal ditekan. Oh, ini sepertinya aplikasi yang saya install dari App Store-nya HDC udah selesai. Ini perlu diizinkan dulu nih aplikasinya. Nah, baru diinstal. Installnya ngikutin sistem Android ya. Instalasi selesai, langsung tinggal klik buka. Nih, diklik aja dan jalan. Lanjut ke fitur Face ID-nya. Ini ngikutin Face ID Android ya, hanya menggunakan kamera. Jadi kalau di tempat gelap dia nggak bakal ngedeteksi wajah kita. Oke, lanjut kita jelajah fitur action button-nya. Action button itu ada di iPhone 15 Pro dan Pro Max ya, yaitu tombol di sebelah kiri yang tadinya itu tombol geser, sekarang tombol tekan gini ya. Ini bisa diubah-ubah. Nah, kita lihat dynamic island-nya tuh berubah. Di sini banyak mode ya, bisa fokus, kamera dan lain-lain. Oke, lanjut kita cek detail mesinnya ya.
menggunakan CPU Z. Di sini kebaca MediaTek Apple A17, tapi ini bukan dari Apple-nya langsung. Speednya 2,66 GHz, fabrikasinya 12 nanometer, dan core di sini jalan semua. Tadi berubah semua, berarti ini real 8 core. Terus GPU menggunakan PowerVR. Pindah ke menu device, di sini boardnya dan manufaktur menggunakan Apple A17. Resolusinya 2700, terus RAM-nya 16 GB. Tapi ini bukan real ya. Nanti kita cek lagi. Terus ke sistemnya menggunakan Android API level 28. API level 28 ini kalau nggak salah Android Pie ya, Android 9. Kapasitas baterai tidak terdeteksi, tapi setelah dicoba HP ini nggak boros banget sih. Ini sudah saya tes sehari itu sekali ngecas untuk full browsing sama editing. Boleh lah. Lanjut menggunakan AIDA 64. Kita lihat sistemnya. Di sini terdeteksi menggunakan MediaTek 6765 dan RAM terpasang 6 GB, tapi RAM totalnya 12 GB. Jadi RAM realnya itu beneran 6 GB ini ya. Storage-nya 500 GB, tapi itu bukan kapasitas real ya. Lanjut kita cek CPU-nya. Di sini menggunakan MediaTek P22 Helio MT6762V. Terus fabrikasi tetap 12 nanometer. Di sini sudah mendukung prosesor 64 bit, jadi pasti sudah support LTE. Resolusi hanya di 1500, terus refresh rate 61 Hz ya. Agak sedikit naik sih. Sinyalnya sudah LTE, terus kapasitas baterai di sini kedetek 1200 ya. Dan daya yang digunakan ini kecil banget ya, 300-an. Pantes lumayan irit lah. Untuk Android Pie 9. Dan untuk kamera belakangnya itu ada di 20 megapiksel ya. Terus kamera depan di 8 megapiksel. Kok berubah jadi 2 megapiksel? Ternyata 2 megapiksel kayaknya nih. GPU-nya pun masih terdeteksi PowerVR. Lanjut menggunakan aplikasi DevCheck. Di sini masih konsisten 8 core-nya jalan, berarti spek realnya itu beneran 8 core ya. Prosesor masih terdeteksi MediaTek Helio P22 dengan fabrikasi 12 nanometer. Oh, berarti ini spek asli ya. GPU masih terdeteksi PowerVR GE8320. Resolusi di 1500 dan refresh rate 60,7. Oke. RAM 6 GB ya, asli nih. Real 6 GB, ZRAM-nya 1 GB. Storage di 128. Nah, ini kapasitas real storage-nya 128. Untuk di baterainya bisa dilihat di sini tidak diketahui ya kapasitasnya berapa. Cukup unik sih, sampai nggak terdeteksi. Sekarang di kameranya masih belakang di 20 megapiksel, tapi di sini depan 8 megapiksel. Ini masih rancu sih, tapi sepertinya ada di 2 megapiksel ya. Sekarang lanjut menggunakan aplikasi DevInfo. Di sini sistemnya terdeteksi Android 9. Terus CPU-nya 8 core-nya itu jalan, berarti benar-benar 8 core ini real ya. Di sini storage masih terdeteksi 500 GB ya, yang sudah keisi 6 GB, dan baterai masih tidak terdeteksi. Terus ke perangkat terdeteksi Samsung ya, barangkali chipsetnya menggunakan Samsung, boardnya dari Apple, saya juga nggak tahu sih. Terus ini Android masih tetap kedeteksi Android 9. Terus kita ke CPU-nya. CPU-nya ini masih difabrikasi 12 nanometer Helio P22 64 bit, dan ini masih GPU di PowerVR GE8320. Terus RAM ada di 6 GB, terus storage masih di 500 GB. Ini fake ya, yang aslinya ini 128 GB. Pas dicek ke baterai, di sini terlihat malah 1000 mAh ya, malah makin kecil ya. Dari sellernya itu 3700 mAh. Lanjut cek storage menggunakan aplikasi Drives. Di sini kalian bisa lihat kapasitas penyimpanannya itu ada di 128 GB ya. Lumayan cukup gede sih untuk standar Android ya di zaman sekarang. Sekarang masuk ke kualitas suaranya, dan kalian bisa dengarkan sendiri bagaimana kualitas suara dari HDC ini.
Lanjut ke kontrol menu konektivitas yang kayak di iOS, ini ditekan udah bisa. Ketika ditekan Bluetooth aktif, terus personal hotspot tidak aktif, AirDrop tidak aktif, wireless aktif, oh berarti dua di bawah ini cuma pajangan ya. Button airplane ditekan itu aktif, terus soundnya kita tekan itu ngezooming. Panel kecerahan ditekan itu ngezoom, tapi sayangnya True Tone hanya pajangan di sini ya. Jadi kesimpulannya HDC ini build quality-nya oke. Desain kerangkanya dari besi bukan dari titanium, tapi besinya ini agak sedikit ringan sih. Dan tutup belakangnya terbuat dari plastik bukan dari kaca seperti iPhone 15 ya. Serta kualitas LCD-nya yang beneran jernih dan tidak gelap. Ini cakep banget. Meskipun replika tapi nggak ngebosenin. Sekian review dari saya. Untuk detail spesifikasi lainnya saya akan tuliskan di deskripsi. Jadi terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa.